صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berada di satu tempat. Dalam riwayat disebutkan di Bani Najjar. Menjelang tidur malam, Nabi berpesan kepada Bilal. Kurang lebih kata-katanya begini, ya Bilal, anta ma'iyya. Wahai Bilal, saya sangat mengharapkanmu untuk kasih bangun saya besok. Tidak ada yang bangun nih semuanya. Untuk kasih bangun saya besok. Insyaallah ya Rasulullah. Singkat cerita, matahari sudah mulai naik, belum ada yang bangun. Nabi pun tidak bangun karena memang sudah mengharapkan kepada Bilal. Ketika semuanya terbangun, yang pertama bangun adalah Bilal. Dia langsung meminta maaf kepada Nabi. Ya Rasulullah, sungguh nuhas itu mengantuk yang sangat berat. Itu menyerang sehingga aku tidak terbangun waktu subuh. Apa kata Nabi? If'al, melakukan sebagaimana kita melakukan sholat biasa. Jadi bila langsung azan, setelah azan ada prosesi sholat sunnahnya makan malam, lalu sholat subuh seperti biasa. Jadi peristiwa Bilal tadi kurang lebih sama ya. Tapi tidak sama karena kita masih dapat waktu subuh yang masih panjang kan? Hanya tadi ketika selesai azan, saya sempatkan ambil pahala 2 rakaat sebelum itu. Kenapa? Karena waktu masih panjang. Baik, mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini menjadi penimbang berat amal kita di hari kiamat. Hari ini kita coba baca hadis yang semua dari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Ismail, akhbarana Hisham bin Ismail, Abu Abdul Malik Al-Qattar. Hadatsana Muhammad bin Syuaib, hadatsana Ibrahim bin Sulaiman, Anil Walid bin Abdurrahman. Annahu haddatsahum an Jubair bin Nufair dan Nawas bin Sam'an. Nah, sahabatnya namanya Nawas bin Sam'an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nawas berkata bahwa ini dari Nabi. Nabi bilang seperti ini. Ya'til Qur'an wa ahluhu alladziina ya'maluna fid dunya. Ya'til Qur'an wa ahluhu alladziina ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Al-Imran. Jadi nanti pada hari kiamat akan datang Al-Quran kepada orang-orang yang membacanya fid dunya, ketika dia di dunia, taqaddumuhu suratul Baqarah wa Al-Imran. Jadi sudah jelas ya, suratul Baqarah wa Al-Imran. Qala Nawas, wa daraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ayat. Jadi orang-orang yang di dunia baca Al-Baqarah sama Al-Imran, kata Nabi ada 3 permisalan. Salah satu harusnya 3 permisalannya mana situhun nabak. Qala, yang pertama, taktiyani ka'annahuma ghayabatani wa bainahuma syarqun. Jadi datang di hari kiamat seperti 2 awan besar yang bainahuma, di antaranya syarqun, ada cahaya. Yang pertama, au ka'annahuma ghamamatan saudawani, atau dia seperti awan tebal
tengahnya itu ada pancaran yang begitu luar biasa. Au kana mazullatun min tayrin sawafa atau dia seperti segerombolan burung yang semua burungnya itu sayapnya seperti ini. Kemudian seolah-olah sayapnya itu bilang bahwa orang ini waktu di dunia suka baca Al-Baqarah sama Al-Imran. Tujadilani an sahibihima. Jadi segerombolan burung itu yang melebarkan sayapnya itu seolah-olah bilang dua orang ini adalah orang yang selalu mengamalkan Al-Baqarah, bukan mengamalkan, membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Nah, ini penjelasannya. Alladzina ya'maluna bihi. Jadi yang dimaksud pada hadis ini adalah man qara'a, orang-orang yang membacanya, lam ya'mal bihi, walaupun dia tidak amalkan, lam yakun min ahli Quran, walaupun dia tidak disebut sebagai ahli Al-Quran. Artinya orang biasa nih, tapi suka baca dua ayat ini, dua surat ini. Wala yaqulu syafi'an lahu, dia bukan syafaat bagi mereka, tetapi bal yaqulu al-Qur'an hujjatan alaihim. Akan tetapi dari dua ayat ini sudah cukup menjadi hujjah baginya. Jadi beda ada nanti di hari kiamat kalau gambarannya ada orang yang diberi syafaat, ada orang yang tidak diberi syafaat, tapi ada hujjah bagi dia. Dia memang tidak diberi syafaat, tapi karena dia sering membaca misalkan dua surah ini, maka itu sudah cukup menjadi bukti bahwa orang ini adalah orang yang ketika di dunianya cukup punya amal yang baik. Nah, itu perumpamaannya. Baca saja itu jadi hujjah, apalagi kalau diamalkan. Kira-kira gitu ya. Baca saja jadi hujjah, apalagi kalau diamalkan. Apa dia? Ya'til Qur'an wa ahluhu alladzina ya'maluna bihi fid dunya. Jadi akan datang Al-Qur'an bagi orang-orang yang sering membacanya di dunia. Taqadumu, apa itu kira-kira? Taqadumu adalah orang-orang yang sering membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ini satu lagi keistimewaan Al-Baqarah seperti yang kemarin kita jelaskan. Jadi selain yang membaca Al-Baqarah itu seolah-olah dia selalu bawa ada kantong besar isinya minyak wangi. Kemudian siapa yang membaca Al-Baqarah di rumahnya, maka dia akan terhindar dari syaitan selama 3 hari 3 malam. Kemudian yang satu ini lagi, siapa yang sering membaca saja, maka akan datang perumpamaan yang tadi. Perumpamaan yang dimaksud oleh hadis ini jangan dibayangkan awannya seperti nanti tebal sekali. Ini perumpamaannya yang pada intinya adalah hujjah kita nanti di hari kiamat. Dengan hanya mengamalkan ini saja sudah cukup menjadi hujjah yang luar biasa. Ya, tapi kalau bisa jangan hanya ini, kalau bisa semua. Kenapa kita bahas ini lagi, jamaah yang saya muliakan? Insyaallah malam ini kita akan mulai masuk malam ke-21. Malam yang kata Aisyah Ummul Mukminin, Nabi sudah mengencangkan tali pinggang. Maksudnya mengencangkan tali pinggangnya, dia mulai lebih serius. Kalau 10 pertama, 10 kedua Nabi serius, 10 terakhir Nabi lebih serius lagi. Nah, tapi ada permasalahan. Permasalahannya orang yang mendapat Lailatul Qadar. Katanya kalau mau dapat Lailatul Qadar harus iktikaf. Nah, ini tidak benar ya. Lailatul Qadri huwa al-waqtu atau al-waqtu, laisa al-makan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah waktu, bukan tempat. Maksudnya apa? Maksudnya di 10 terakhir. Lagi di akhir sujud bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau mau banyak-banyak orang
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau mau sendiri saja, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kapan dibaca itu? Baca terus sampai habis ini Ramadan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.